Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 5 Palu dengan anggota Muhammad Irsyad, Muhammad Dial Setiawan, Desak Putu Widya, Eli Rahmawati, dan juga Fitriani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan strategi pembelajaran berdasarkan profiling peserta didik dari SMA Negeri 5 Palu. Profiling peserta didik SMA Negeri 5 Palu. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 5 Palu, diperoleh beberapa profiling peserta didik, yaitu mulai dari suku, motivasi dan minat belajar, kesiapan belajar, gaya belajar, dan juga agama. Suku yang paling mendominasi dari peserta didik SMA Negeri 5 Palu adalah suku Bugis. Kemudian, peserta didik dari SMA Negeri 5 Palu mempunyai motivasi dan minat belajar dalam kategori baik. Persentase paling besar berada pada kategori baik. Kesiapan belajar dari peserta didik dikategorikan paling besar yaitu kurang. Kemudian gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik SMA Negeri 5 Palu sangat multi atau banyak. Persentase agama paling besar adalah agama Islam. Suku. Menurut John W. Santrock, suku adalah budaya, karakteristik kewarganegaraan, ras, agama, dan bahasa yang dimiliki antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan menurut Webster New Collegiate Dictionary, suku adalah sekelompok besar orang yang diidentifikasi memiliki kesamaan biologis dan juga tradisi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Sardiman, seseorang akan berhasil dalam belajar apabila dalam diri individu tersebut ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang kemudian disebut dengan motivasi. Menurut Ahmadi, minat adalah sikap jiwa seseorang, termasuk kognisi, konasi, dan emosi yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu memiliki unsur perasaan yang kuat. Menurut Bobby De Porter dan Mike Hernati, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi yang diterimanya. Menurut Hasan, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya adalah kesiapan belajar. Menurut James Brever dalam Slameto 2010 menyatakan bahwa kesiapan belajar adalah kesediaan untuk memberi respon bereaksi dan merupakan prasyarat untuk belajar berikutnya. Kesiapan belajar merupakan hukum di mana setiap individu akan merespon dengan cepat dan mudah dari setiap stimulus, manakala dalam diri individu tersebut terdapat kesiapan yang matang. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik, sehingga teaching at the right level dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi di dalam kelas. Berdasarkan hasil profiling peserta didik yang telah dilakukan, diperoleh data kesiapan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 Palu yaitu hanya 33% peserta didik yang memiliki kesiapan belajar yang baik, sedangkan 67% peserta didik lainnya kurang memiliki kesiapan belajar. Dari data tersebut, maka pendekatan yang tepat untuk digunakan yaitu teaching at the right level, di mana pengajaran dengan menggunakan pendekatan teaching at the right level ini mengelompokkan peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, tetapi dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Sehingga, strategi dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yang terdiri dari yang memiliki kesiapan belajar baik dan kurang. Kemudian, dari dua kelompok besar tersebut,
dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil, sehingga guru lebih mudah dalam melakukan pembimbingan terhadap peserta didik yang memiliki kesiapan belajar yang kurang. Developmentally Appropriate Practice atau DAAP yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pembelajaran yang patut dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau peserta didik ini ditinjau dari bagaimana konten yang diberikan kepada peserta didik akan berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik, kemudian gaya belajar, minat, serta kebutuhan belajarnya mereka. Kesiapan belajar juga dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan developmentally appropriate practice, di mana konten yang diberikan kepada peserta didik akan berbeda sesuai dengan tingkatan kesiapan belajar dari peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik yang telah memiliki kesiapan belajar yang baik akan diberikan konten materi yang lebih mendalam, sedangkan peserta didik yang kurang memiliki kesiapan belajar akan diberikan konten materi yang belum mendalam. Motivasi dan minat belajar peserta didik ini memiliki kaitan erat atau berkorelasi positif dengan hasil belajar, di mana ketika peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu, khususnya mata pelajaran biologi misalnya, tentu hasil belajar biologinya juga pasti akan tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi aspek konten itu membagi siswa pada pemahaman tinggi, sedang, dan juga rendah, sehingga dalam penerapannya strategi yang bisa digunakan oleh guru berkaitan dengan motivasi dan minat belajar peserta didik itu peserta didik bisa dikelompokkan berdasarkan pemahaman mereka. Ada kelompok yang tinggi, ada yang sedang, dan juga rendah. Gaya belajar adalah cara seseorang atau peserta didik untuk menerima dan mengolah informasi sehingga dia mampu mengkonstruk pemahamannya tentang sesuatu. Tentu ini berkaitan dengan mata pelajaran. Berdasarkan gaya-gaya belajar ini di kelas pasti para peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga strategi yang dapat digunakan oleh guru di kelas adalah memanfaatkan metode pembelajaran berdiferensiasi, khususnya aspek proses. Di aspek proses ini peserta didik itu dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar audiovisual, gaya belajar menulis dan membaca, dan terakhir gaya belajar kinestetik. Dengan caranya adalah guru bisa memfasilitasi beberapa macam video yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari itu untuk mendukung atau memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar audiovisual. Untuk gaya belajar membaca dan menulis, guru dapat menyiapkan beberapa sumber bacaan yang bisa dibaca dan dipelajari oleh peserta didik dengan gaya belajar membaca dan menulis. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik ini guru bisa mempersiapkan misalnya beberapa gambar yang ditaruh di beberapa bagian atau beberapa sudut kelas, sehingga peserta didik dengan gaya belajar kinestetik ini bisa melihat visualisasinya dan dia tetap bisa bergerak berpindah sesuai dengan posisi gambar tadi untuk mereka pelajari. Strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik di SMA 5 Palu dengan mengikuti prinsip kultural responsif pedagogi atau pengajaran yang responsif kultur. Berdasarkan suku dan agama peserta didik di SMA 5 Palu, terdapat suku dan agama yang beragam. Dalam pengelompokan agama di SMA Negeri 5 Palu, terdapat 3 agama,
yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Dalam konteks beragama, bagaimana seorang guru bisa membangun sikap toleransi sesama peserta didik? Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah melalui strategi pembentukan sikap. Strategi pembelajaran pembentukan sikap yaitu dengan cara setiap kali anak menunjukkan prestasi yang baik, diberikan penguatan dengan cara memberikan hadiah atau perilaku yang menyenangkan. Lama-kelamaan anak berusaha meningkatkan sikap positifnya. Strategi kedua yaitu dengan menggunakan metode keteladanan. Sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberi kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan, ibadah, akhlak, kesenian, dan lain-lain. Strategi yang ketiga adalah dengan cara bagaimana sekolah bisa memfasilitasi untuk setiap peserta didik untuk beribadah. Dalam konteks suku, strategi yang digunakan adalah dengan membentuk pemahaman peserta didik tentang konsep kebudayaan dan memahami perbedaan budaya. Strategi yang diterapkan dengan cara pembagian kelas yang heterogen. Hal ini bertujuan agar peserta didik bisa memahami perbedaan budaya. Strategi kedua adalah dengan mengenalkan kebudayaan melalui pentas seni. Tujuan dari pentas seni ini adalah bagaimana peserta didik dapat mengenali latar belakang budaya dari peserta didik lainnya. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.